Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta Aziz dari kelompok 2 akan menyampaikan materi yang berjudul korelasi. Langsung saja, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mas Aziz terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjut dengan saya. Monggo Mas Aziz. Ya, langsung saja. Untuk yang A, pengertian analisis korelasi. Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Hubungan antara dua variabel di dalam teknik korelasi bukanlah dalam arti hubungan sebab akibat atau timbal balik, melainkan hanya merupakan hubungan searah saja. Misalnya, tinggi badan menyebabkan berat badan bertambah, tetapi berat badan bertambah belum tentu menyebabkan tinggi badan bertambah pula. Sehingga dalam korelasi dikenal penyebab dan akibatnya. Data penyebab atau yang mempengaruhi disebut variabel bebas. Disebut juga dengan independen yang biasa dilambangkan dengan huruf X atau X1, X2, X3, dan Xn. Sedangkan data akibat atau yang dipengaruhi disebut variabel terikat. Disebut juga dependen yang biasa dilambangkan dengan huruf Y. Variabel-variabel yang akan dihubungkan terdiri atas berbagai tingkatan. Data meliputi dan nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tingkatan data tersebut menentukan analisis korelasi mana yang paling tepat digunakan. Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan, kuat lemahnya, hubungan antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y, tanpa melihat bentuk hubungannya, apakah linear atau tidak linear. Kuat lemahnya hubungan antara dua variabel dilihat dari koefisien korelasinya. Lanjut yang B, koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan, kuat, lemah, atau tidak ada hubungan antar variabel. Di sini ada tabel. Di makalah ada tabel, itu koefisiensi korelasi mencakup produk, momen, person, dan order rank Spearman. Yang variabel yang diukur itu kedua variabelnya berskala internal dan kedua variabelnya berskala ordinal. Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 dan +1 jika yang pertama, jika KK itu koefisien korelasi. Jika KK positif, maka variabel-variabel berkorelasi positif. Semakin dekat nilai KK ke +1, semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, jika KK bernilai negatif, maka variabel-variabel berkorelasi negatif. Semakin dekat nilai KK ke -1, semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. Yang ketiga, jika KK bernilai 0, maka variabel-variabel tidak menunjukkan korelasi. Yang keempat, jika KK bernilai +1 atau -1, maka variabel menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna. Untuk menentukan keeratan hubungan atau korelasi antar variabel tersebut, berikut ini diberikan nilai-nilai dari KK sebagai patokan. Yang pertama, KK korelasi yang tadi koefisien korelasi sama dengan 0. Itu berarti tidak ada korelasi. Yang kedua, 0 lebih kecil daripada KK sama dengan 0,20. Itu disebut korelasi sangat rendah atau lemah sekali. Yang ketiga, 0,20 lebih kecil daripada KK atau sama dengan 0,40 yang disebut
korelasi rendah atau lemah tapi pasti. Yang keempat, 0,40 lebih kecil daripada KK sama dengan 0,70 yang disebut korelasi yang cukup berarti. Yang kelima, 0,70 lebih kecil daripada KK itu sama dengan 0,90 atau yang disebut korelasi yang tinggi atau kuat. Yang keenam, 0,90 lebih kecil daripada KK itu sama dengan 1,00 itu berarti korelasi yang sangat tinggi, kuat sekali, dapat diandalkan. Dan yang ketujuh, KK sama dengan 1 itu berarti korelasi sempurna. Lanjut ke yang ke C, jenis-jenis koefisien atau analisis korelasi. Yang pertama, analisis korelasi person product moment. Teknik analisis korelasi produk momen termasuk teknik statistik parametrik yang menggunakan interval dan ratio dengan persyaratan tertentu. Misalnya, data dipilih secara acak atau random, datanya berdistribusi normal, data yang dihubungkan berpola linear, dan data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Kalau salah satu tidak terpenuhi persyaratan tersebut, analisis korelasi tidak dapat dilakukan. Langkah-langkah menghitung korelasi produk momen. Yang pertama, membuat H dan H dalam bentuk kalimat. Yang kedua, membuat tabel. Yang ketiga, mencari R. R itu korelasi person product moment. Yang keempat, mencari besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y. Yang kelima, menghitung signifikansi dengan rumus T. Yang keenam, membuat kesimpulan. Terus yang kedua, analisis korelasi rank Spearman atau P. Korelasi rank dipakai apabila 1. Kedua variabel yang akan dikorelasikan itu mempunyai tingkatan data ordinal. Yang kedua, jumlah anggota sampel di bawah 30 atau sampel kecil. Yang ketiga, data tersebut memang diubah dari interval ke ordinal. Dan keempat, data interval tersebut ternyata tidak berdistribusi normal. Korelasi rank ini ditemukan oleh Spearman sehingga disebut juga sebagai korelasi Spearman. Besarnya hubungan antara dua variabel atau derajat hubungan yang mengukur korelasi berpangkat disebut koefisien korelasi berpangkat atau koefisien korelasi Spearman yang dinyatakan dengan lambang RS. Makna dan kelayakan nilai R seperti halnya dengan yang diuraikan dalam korelasi produk momen. Langkah-langkahnya, yang pertama, tulis H dan H dalam bentuk kalimat. Yang kedua, tulis H dan H dalam bentuk statistik. Yang ketiga, membuat tabel. Yang keempat, mencari dengan rumus. Yang kelima, menentukan taraf signifikan. Yang keenam, bandingkan RS dengan R. Yang ketujuh, membuat kesimpulan. Lanjut yang ketiga, koefisien penentu atau KP atau koefisien determinasi atau R. Apabila koefisien korelasi dikuadratkan akan menjadi koefisien penentu atau KP atau koefisien determinasi, yang artinya penyebab perubahan pada variabel Z yang datang dari variabel X sebesar kuadrat koefisien korelasinya. Koefisien penentu ini menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu variabel atau variabel X terhadap naik turunnya variasi atau nilai variabel lainnya atau variabel Z. Nilai koefisien penentu ini terletak antara 0 dan plus 1.
Yang keempat, pendugaan koefisien korelasi populasi. Pendugaan koefisien korelasi populasi atau interval keyakinan menggunakan distribusi Z. Pendugaannya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah koefisien korelasi sampel R menjadi nilai ZR. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.